Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Tolha, MAG, disilakan. Beliau adalah dosen senior STAI YPBWI Surabaya dan guru besar Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua YPBWI Pusat, yang terhormat Ketua YPBWI Jawa Timur beserta pengurus yang hadir, yang terhormat Ketua Senat sekaligus sebagai Ketua STAI YPBWI beserta para wakil, yang terhormat para dosen, para doktor, para profesor, ada profesornya, dan juga tenaga teknik STAI YPBWI. Yang terhormat dan yang saya banggakan, seluruh peserta wisuda YPBWI ke-28, betul ya? Ya. Saya ucapkan selamat, antum wasaltum fi strata 1. Ya, semoga ilmunya bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam acara wisuda ke-28 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan manusia kepada jalan kebenaran, Shiratal mustaqim, jalan kebahagiaan lahir batin. Hadirin undangan yang saya hormati, perkenankanlah pada saat ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema pendidikan Islam di era globalisasi, tantangan, peluang dan kontribusi pendidikan Islam di Indonesia. Tentu di sini ada 4 poin yang penting. Yang pertama, poin pertama adalah bagaimana globalisasi dan hubungannya dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah tantangan
pendidikan Islam di era globalisasi. Poin yang ketiga adalah peluang pendidikan Islam di era globalisasi, dan poin yang keempat yang terakhir adalah kontribusi pendidikan Islam di era globalisasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia khususnya pada era globalisasi tentu memiliki tantangan dan peluang yang jauh berbeda dibandingkan dengan tantangan dan peluang pendidikan Islam pada era-era sebelumnya, pada era 90-an. Saya yakin era globalisasi ini justru bisa menjadi momentum bagi perkembangan pendidikan Islam untuk lebih meningkatkan eksistensinya dan mengambil peran lebih besar dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan tentu memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang mewujudkan masyarakat global ini. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan perguruan tinggi utamanya dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Untuk itu pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didiknya mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan dan tanggung jawab. Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan skala faktor yang dapat mendukung pencapaian sukses. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Hadirin yang saya hormati, para ahli pendidikan dan para ahli-ahli yang lain menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat, terutama dalam konteks pendidikan. Di antara tantangan itu adalah globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transformasi dan informasi. Hadirin yang saya hormati, pada era globalisasi, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi berdampak pada kecenderungan manusia untuk bergaya hidup materialisme, konsumerisme dan hedonisme, kecenderungan akan kekerasan, penggunaan narkoba, judi online dan lain sebagainya, dan arus informasi yang semakin maju pesat. Untuk itu kita tidak bisa menolak atau bersikap a priori terhadap apa saja yang datang bersama arus globalisasi itu. Tetapi sebaliknya, kita seharusnya berusaha untuk sebaik mungkin memanfaatkan globalisasi demi kemajuan sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsa melalui kerjasama dan pemanfaatan teknologi informasi. Di samping itu juga yang paling penting juga adalah membentengi bangsa ini dengan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral agama. Hadirin yang saya hormati, poin yang kedua adalah tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Melihat betapa dampak globalisasi terhadap pendidikan Islam ini cukup beragam, maka pendidikan Islam
sejatinya memiliki tantangan yang cukup berat dalam menghadapi dan memproteksi anak didik dari dampak negatif globalisasi. Di antara berbagai tantangan tersebut antara lain globalisasi di bidang budaya, etika, dan moral sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni, ya, sekali lagi persaingan alumni dalam menuntut pekerjaan semakin ketat, semakin kompetitif. Kemudian ketika hasil survei internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, atau bahkan kalau ditempatkan dalam posisi juru kunci bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kemudian yang keempat adalah masalah rendahnya tingkat social capital. Inti dari social capital adalah trust atau sikap amanah. Hadirin yang saya hormati para ahli-ahli pendidikan seperti Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Abrasi atau disebut sebagai Al-Abrasi, An-Nahlawi, Al-Jamali, Asy-Syaibani, Al-Ainain, dan juga Al-Ghazali. Masing-masing mereka tersebut telah memerinci tujuan akhir pendidikan Islam yang pada prinsipnya berorientasi pada 3 komponen. Yang pertama adalah tercapainya tujuan hablum minallah, hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tercapainya hablum minannas, hubungan dengan manusia secara horizontal. Dan ketiga adalah tujuan hablum minal alam, hubungan dengan alam sekelilingnya. Berpijak pada 3 orientasi di atas, tantangan pendidikan Islam dapat dipetakan dalam aspek struktural, kultural, dan sumber daya manusia. Hadirin yang saya hormati, poin yang ketiga adalah menangkap peluang dan merajut pendidikan Islam di era globalisasi. Untuk menangkal pengaruh globalisasi terhadap upaya yang dilakukan adalah melalui jalur pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Sebab maju mundurnya atau baik buruknya satu bangsa akan ditentukan oleh keadaan pendidikan yang dijalani oleh bangsa itu. Untuk menghadapi era globalisasi dan dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, diperlukan rajutan strategi pendidikan, strategi pengembangan pendidikan. Antara lain adalah mengedepankan model perencanaan partisipatif yang berdasarkan pada need assessment dan karakteristik masyarakat. Kemudian peran pemerintah. Peran pemerintah bukan saja sebagai penggerak, penentu dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator, dan pemberdaya masyarakat. Penguatan fokus pendidikan. Fokus pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholder, dan kebutuhan pasar. Kemudian memanfaatkan sumber luar, memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, menciptakan soft image pada masyarakat sebagai masyarakat yang gemar belajar, sebagai masyarakat belajar seumur hidup, long life education. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi informasi. Hadirin yang saya hormati,
selain pengembangan kualitas sumber daya, diperlukan juga rekonstruksi dan reformasi pendidikan Islam agar bisa menghadapi tantangan global dengan langkah-langkah antara lain melakukan telaah kritis dan menyeluruh terhadap agama, baik yang bentuknya normatif atau historis. Perlu adanya pengintegrasian pendidikan agama dengan ilmu-ilmu lain, melakukan revolusi pembelajaran pendidikan agama Islam, utamanya dengan cara mempraktekkan nilai-nilai luhur agama tersebut dalam kehidupan yang nyata. Diperlukan adanya reformulasi materi pembelajaran pendidikan agama Islam, transformasi dan internalisasi nilai-nilai agama ke dalam pribadi peserta didik, serta diperlukan sumber daya guru agama Islam yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, poin yang terakhir adalah kontribusi pendidikan Islam di era globalisasi. Walaupun pendidikan Islam memiliki tantangan yang cukup berat di era globalisasi ini, namun pendidikan Islam sejatinya memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Di antara kontribusi pendidikan Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua besar, yaitu karakter building contribution dan perennial system contribution. Yang pertama yaitu karakter building contribution. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan Islam berkontribusi besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Karena sistem boarding school yang diterapkan lembaga pendidikan Islam cukup dapat membentuk karakter anak didik. Di antara karakter building yang dibentuk oleh lembaga pendidikan Islam adalah good man karakter, sebagaimana yang diungkapkan definisi atau tujuan pendidikan itu menurut Al-Attas, yaitu to create and to good man. Begitu juga di dalam bukunya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin adalah dalam upaya untuk menciptakan manusia yang baik, yaitu insan kamil. Selain good man karakter, lembaga pendidikan Islam juga adalah create militan karakter. Karakter militan ini sebenarnya juga menjadi fondasi dasar perkembangan ekonomi lembaga pendidikan Islam. Hadirin yang saya hormati, ungkapan-ungkapan seperti itulah yang kemudian dapat membangkitkan dan membentuk karakter militan peserta didik. Dengan karakter militan tersebut, baik guru maupun murid, disadari atau tidak, dapat membantu eksistensi lembaga pendidikan Islam di era globalisasi yang segala sesuatunya harus dinominalkan dengan uang. Kontribusi pendidikan Islam terhadap pendidikan di Indonesia yang kedua adalah perennial system contribution. Walaupun di era globalisasi ini segalanya serba digital, namun pendidikan Islam dengan sistem tradisi terbukti mampu mencetak generasi yang unggul. Demikian orasi ilmiah ini, dan kami atas nama pribadi saya sebagai guru besar di STAI ini mengucapkan selamat kepada semua pimpinan dan seluruh stakeholder STAI atas diselenggarakannya acara wisuda pada hari ini. Semoga STAI ke depan semakin maju dan berkembang. Dan kami ucapkan kepada wisudawati yang hari ini sebentar lagi akan dikukuhkan menjadi sarjana strata 1. Sekali lagi semoga ilmunya bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.